Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Fandi dengan NIM 123490012 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Baik, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang ladder PLC sistem pengepres kaleng otomatis. Ladder PLC ini merupakan ladder dari sistem pengepres kaleng otomatis yang telah saya buat untuk tugas besar mata kuliah pneumatik dan hidrolik menggunakan PLC FX1N dan menggunakan dua silinder pneumatik dengan ukuran yang berbeda. Baik, kita bisa langsung saja lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada pendahuluan yang berisi latar belakang. Latar belakang dari pembuatan ladder dan alat ini adalah pentingnya efisiensi dalam proses daur ulang limbah kaleng. Yang kedua, kebutuhan akan sistem otomatis untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja manual. Dan tujuan dari proyek ini adalah membuat sistem kontrol otomatis menggunakan PLC. Yang kedua itu mengintegrasikan sensor deteksi logam dan aktuator pneumatik. Jadi pada proyek ini saya menggunakan sensor deteksi logam berupa sensor proximity induktif untuk mendeteksi logam berupa kaleng minuman, dan aktuator pneumatik yaitu dua silinder pneumatik dengan ukuran yang berbeda. Yang paling kecil itu untuk mendorong kaleng ke alat pengepres, ke silinder pengepres, dan silinder yang besar itu adalah silinder pengepresnya. Mekanisme umumnya itu adalah mendeteksi kaleng jadi sensor pertama kali mendeteksi kaleng logam, mendorong ke posisi, mengepres, dan juga reset. Ini adalah mekanisme dari PLC-nya. Mekanisme ladder PLC-nya. Oke. Jadi di sini kami menggunakan software GXWorks 2 untuk membuat si ladder PLC-nya. Fungsinya itu software engineering untuk membuat program PLC dari seri FX, Q, dan L dari Mitsubishi. Fitur utamanya itu pemrograman ladder diagram atau LD, simulasi sistem tanpa hardware fisik, monitoring status input dan output secara real time, digunakan untuk merancang logika, simulasi timer, dan upload program ke PLC. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada definisi input dan outputnya pada ladder PLC-nya. Nah, pertama kita lihat dulu ladder PLC-nya. Di sini ada 53 rung. Nah, di sini ada kontak yang digunakan untuk button on off. Di sini jadi fungsinya itu kontak ini tuh fungsinya ketika kita menekan tombol button on off sekali, dia itu akan langsung hanya membaca sekali saja. Normalnya kan kalau kita tekan berkali-kali maka di laddernya tuh dia akan hanya kedip sekali gitulah, pulse namanya. Lalu misalnya kita telah mengaktifkan si buttonnya, kita tekan buttonnya, lalu output virtual berupa M0 akan aktif dan si M0 ini akan men-trigger si M11, akan mengaktifkan virtual output dari M11. Nah, ketika M11 ini aktif, maka di sini ada mekanisme interlocking. Jadi ketika M11 aktif, dia maka akan mengunci si ini walaupun si M0-nya ini sudah tidak lagi aktif. Nah, di sini kontak ini bisa berfungsi sekaligus sebagai button off. Jadi ketika kita menekannya sekali lagi, maka ketika yang tadinya ini aktif, maka kontak ini akan memutus si M0 di sini. Karena awalnya normally close, ketika normally close diberi value, maka dia akan menjadi open atau terbuka dan akan memutus si rangkaian ini. Maka si M11 tidak lagi aktif dan sistem akan off. Nah, pada rung selanjutnya itu penjelasan dari PLC itu di slide berikutnya. Kita akan lanjut ke slide sebelumnya tadi. Di
Di sini ada inputnya. Inputnya itu berupa X0 dan komponen yang digunakan itu adalah push button. Fungsinya itu untuk tombol on off sistem atau toggle. Yang kedua itu ada X2. Komponennya itu berupa proximity sensor metal. Fungsinya untuk mendeteksi keberadaan kaleng logam. Di sini juga ada outputnya, yaitu Y0 berupa solenoid valve A yang berfungsi menggerakkan silinder pres atau penghancur, dan juga Y1 atau yang komponennya itu ada solenoid valve B. Fungsinya itu untuk menggerakkan silinder feeder atau pendorong. Oke, di sini ada tampilan dari ladder PLC-nya. Oke. Nah, lanjut ke logika 1. Nah, logika 1 ini berupa start stop dan deteksi yang terdapat pada rung 0 sampai 14. Sistem on off yang diatur oleh kontak X0 menggunakan logika alternator atau flip-flop berupa satu tombol yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan memori sistem yang diatur oleh output virtual kontak M11. Ini yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, habis itu ada deteksi dan delay diatur oleh X2 untuk deteksi dan delay. Delay itu ada beberapa delay sebenarnya tadi. Ini untuk deteksi awalnya T1. Jadi ketika sensor mendeteksi kaleng, X2 on, timer T1 dengan delay 5 detik memberikan jeda 5 detik. Tujuannya untuk memastikan kaleng sudah diam dan posisi stabil sebelum si pneumatik ini bergerak. Jadi di sini kami menggunakan pneumatik. Tujuan dari penerapan T1 ini adalah untuk safety, agar tidak langsung mendorong kaleng ketika sisi sensor itu pertama kali mendeteksi. Lanjut ke logika 2, berupa mekanisme pendorong atau feeder yang terdapat pada rung 44 sampai 51. Oke. Aksi awal atau start cycle. Nah, begitu timer deteksi selesai, M1 akan aktif dan Y1 yaitu silinder pendorong akan langsung maju. Durasi dorongnya itu yang diatur oleh T5 dengan waktu 1 detik. Jadi ketika si timer deteksi selesai, nah silinder Y1 akan mendorong. Nah, tapi waktu mendorong itu hanya 1 detik dan dia akan langsung kembali mundur. Nah, setelah 1 detik, M6 aktif memutus aliran ke Y1. Silinder pendorong kembali mundur. Oke, kita lihat di laddernya. Untuk bagian Y1. Sebentar ya. Nah, ini. Nah, kan ketika misalnya M1, M11 ini tadi sistem aktif, X2 mendeteksi kaleng, maka T1 akan mulai delay atau penghitungan waktu deteksinya. Ketika waktu deteksi selesai, dia akan mengset M1. Nah, ketika M1 ini aktif, maka silinder Y1 akan aktif. Nah, ketika M1 aktif, begitu M1 aktif, dia juga akan men-trigger si T5 dengan delay waktu 1 detik untuk ketika T5 ini aktif, dia akan mengaktifkan virtual output M6. Nah, ketika M6 ini aktif, otomatis dia akan memutus rangkaian dari Y1 ini, sehingga Y1 yang tadinya sedang mendorong akan langsung mundur dengan delay waktu 1 detik. Oke, seperti itu. Lanjut. Oke, ini tadi udah. Oke, lanjut ke logika 3, berupa mekanisme pengepres atau crusher dari rung 28 sampai 42. Oke. Di sini ada interlock waktu T3. Ada jeda 3 detik berupa timer T3 sejak sistem mulai sebelum press turun. Fungsinya untuk menunggu silinder pendorong Y1 mundur sepenuhnya. Proses press yaitu dari silinder
press dengan kontak Y0. Setelah 3 detik Y0 silinder press maju atau turun. Oh, di sini maksudnya maju. Jadi dia akan maju untuk ngepress si kalengnya, dan timer T4 atau K10 timer T4 dengan delay waktu 1 detik akan press akan menahan atau melakukan press si kaleng selama 1 detik. Lalu setelah 1 detik menekan, maka M5 akan memutus Y0 atau silinder press, dan press akan kembali mundur. Gitu. Kita lihat pada laddernya. Oke. Nah, di sini bagian untuk Y0 atau silinder pressnya. Nah, ketika M1 aktif, timer T1 aktif, mengset M1 dan M1 aktif, maka dia membutuhkan M4 untuk aktif. Nah, M4 itu aktif ketika M1. Ketika M1 aktif, dia akan men-trigger T3 selama 3 detik. Dan ketika T3 aktif, maka dia akan mengaktifkan virtual output M4. Dan ketika M4 aktif, nah berarti di sini ketika M1 aktif, dia akan memulai timer T3 selama 3 detik. Itu untuk menunggu si Y1 ini sampai selesai bekerja. Jadi fungsinya untuk safety juga, jadi agar mereka tidak bertabrakan kerjanya, karena di sini hanya menggunakan satu sensor proximity, tidak menggunakan output sensor lain berupa sensor limit untuk mendeteksi si Y1 itu aktif atau Y1 aktif atau Y0-nya aktif. Nah, ketika M4 ini aktif, maka dia akan men-trigger T4. Ketika M4 inaktif, maka Y0 ini akan aktif. Nah, bersamaan dengan itu M4 akan memulai hitung mundur. Jadi pertama, ketika M4 ini aktif, maka silinder press akan mengepres si kaleng. Nah, begitu pula T4 ini akan aktif selama 1 detik dan akan mengaktifkan virtual output M5. Nah, ketika M5 ini aktif, maka dia akan memutus rangkaian untuk silinder press, maka silinder press itu akan mundur. Jadi dia akan mengepres selama 1 detik, lalu akan mundur kembali. Begitu. Oke. Lanjut. Nah, logika 4, reset siklus dari rung 16 sampai 22. Timer siklus total T2. Jadi T2 ini untuk menghitung durasi total proses di set 5 detik. Dan ada instruksi zona reset. Saat T2 selesai, maka akan mengaktifkan M2. Perintah zona reset M1 M2 mereset semua memori proses. Dengan hasil, sistem kembali ke status standby, siap menerima input dari sensor X2 untuk kaleng berikutnya. Nah, misalnya jadi ketika sudah tidak ada kaleng yang dideteksi oleh X2, maka T2 akan aktif dengan waktu 5 detik dan akan memberikan instruksi zona reset untuk mereset semua kontak dari M1 dan M2 yang dapat dilihat pada ladder. Nah, di sini T2 itu akan aktif ketika M1 aktif. M1 itu kan berarti sistem aktif. Jadi setelah sistem aktif maka dia akan memulai timer T2 berupa 5 detik dan akan ngeset si M2, dan M2 ini akan mereset dari M1 dan M2-nya. Begitu. Oke, lanjut ke kesimpulan. Nah, jadi sistem berjalan full otom. Jadi kesimpulan dari ladder PLC ini yaitu sistem berjalan full otomatis dengan pemicu sensor, yaitu sensor proximity metal tadi, untuk mendeteksi si kaleng minumannya. Dan sistem ini menggunakan timer untuk mengatur sekuensial gerak silinder guna menghindari tabrakan atau collision. Nah, jadi di sini sistem ini lebih banyak menggunakan timer untuk safety-nya. Karena di sini
tidak menggunakan sensor pada bagian silindernya. Jadi tidak ada output dari silinder itu ketika maju ataupun mundur. Nah, terus logika ladder diagram pada GXWorks 2 memudahkan pemantauan sistem operasi mesin. Oke, kita bisa lanjut ke bagian simulasi laddernya. Oke, kita buka dulu filenya. Oke. Nah, di sini adalah ladder PLC tadi. Ada software GXWorks 2. Oke, kita bisa start simulasi. Nah, jadi di sini kita edit value-nya untuk X0. Jadi ketika button ditekan, nah, si M11 ini akan aktif, dan ketika sensor mendeteksi adanya kaleng, nah, dia akan memulai hitung mundur T1, lalu ngeset si M1. Nah, di sini bisa dilihat, kecepatan ya. Oke, kita langsung aja lihat pada bagian laddernya. Kita offin dulu, lalu kita onin. Nah, aktif 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silinder Y1 akan mendorong dan mundur lagi selama 1 detik. Lalu silinder Y0 akan mendorong, lalu mati. Dan ketika bersamaan dengan itu, T2 akan aktif dan mereset seluruh sistemnya. Begitu. Kita lihat lebih baik lagi. Kita offin dulu, kita onin. Nah, T1 aktif, maka T1 akan men-trigger M1. Nah, ini untuk logika yang resetnya. Nah, ketika M1 di set, maka si M2 ini akan aktif dan mereset seluruh sistemnya. Nah, selama T2 ini aktif, maka logika yang lainnya akan aktif dengan durasi. Jadi durasi logika selama mengepres dan mendorong itu kurang dari 5 detik. Jadi dia akan logika itu akan selesai sebelum T2 ini selesai menjalankan hitung mundurnya. Nah, kita lihat, kita onin, kita offin. Kita onin. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5 kaleng terdeteksi. T1, T3. Nah, T3 ini fungsinya untuk seperti itulah. Kita offin dulu, kita onin lagi. 1, 2, 3, 4, 5. T1 aktif, dorong kaleng, mundur langsung. Setelah 3 detik, maka Y0 aktif dan mundur. Dan si T2 aktif, mereset semua si rangkaian siklusnya. Seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.